Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama saya Afra Naila Ramadhani dalam seputar Infomedia SMP Pusri. Kita beralih ke informasi lain. Menjelang PPDB, SMP Pusri Palembang siap berkompetisi. Kepala Sekolah SMP Pusri Kota Palembang, Ibu Rahmawati MPD, menjelaskan sistem PPDB jenjang sekolah menengah. SMP Pusri Kota Palembang mulai tanggal 1 November sampai Juli mendatang sudah bisa berkompetisi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. SMP Pusri saat ini siap berkompetisi dengan memberikan 2 program pilihan kelas, yaitu kelas bilingual dan reguler untuk peserta didik baru. Pihak sekolah siap membantu mendidik siswa, agar sesuai dengan visi misi sekolah membentuk insan cerdas, berakhlak, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya mengenai PPDB SMP Pusri. Satu, mulai tanggal berapa sampai kapan SMP Pusri membuka PPDB? SMP Pusri membuka kegiatan penerimaan siswa baru atau PPDB secara resmi tanggal 1 November 2021 sampai menjelang tahun pelajaran 2022-2023. Namun bila sudah kuotanya terpenuhi, kita akan tutup. Bagaimana sistem PPDB SMP Pusri agar SMP Pusri siap ikut berkompetensi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023? Sistem PPDB untuk tahun pelajaran 2022-2023 di SMP Pusri itu ada secara teknis penerimaannya, ada yang melalui online, ada yang melalui offline. Lalu untuk selektifnya kita ada 2, ada yang jalur tanpa tes dan ada yang menggunakan jalur tes peminatan atau tes penempatan kelas. Nah, untuk yang jalur tanpa tes ini kita berikan kesempatan kepada peserta didik dari SD, MI ataupun SDIT yang memiliki kemampuan akademik. Nah, jadi untuk nilai rapotnya rata-rata untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, matematika, IPS itu harus nilai rata-ratanya mata pelajaran 90. Lalu itu untuk kelas bilingual karena kita ada program bilingual, sedangkan untuk kelas reguler harus rata-rata per mata pelajaran tadi 85. Lalu untuk yang seleksi penempatan, kita tadi ada program bilingual ya, maka ada tes bahasa Inggris, wawancara bahasa Inggris, lalu ada juga tes tertulis ya, dan ada tes tambahan, tes membaca Al-Quran. Dan satu lagi tambahan tadi bagi yang jalur tanpa tes, apabila alumni SD, MI atau SDIT yang akan masuk ke sekolah atau SMP Pusri, jika mereka hafal minimal 1 juz, itu akan dimasukkan tanpa tes. Itu salah satu sistem kita untuk menyeleksi siswa baru atau kegiatan PPDB ini agar SMP Pusri tetap bisa berkompetensi. Ada melalui tanpa tes atau jalur prestasi dan ada melalui tes peminatan, mengingat kita ada program bilingual dan program reguler. Sosialisasi seperti apa yang dilakukan SMP Pusri untuk meyakinkan siswa di SD Pusri di kelas 6? Sosialisasi di SD Pusri khususnya ya, karena kita SMP Pusri, yang dilakukan oleh pihak SMP Pusri tentunya sosialisasi ada yang sifatnya langsung, maksudnya pihak SMP langsung ke mengajak
siswa SD kita itu ke sekolah kita dengan cara mengenalkan lingkungan sekolah kita, dengan cara memperlihatkan kegiatan pembelajaran di sekolah kita, yaitu dengan kegiatan-kegiatan lomba-lomba dan kegiatan tryout yang biasanya kita lakukan. Dan bisa juga kita yang mengunjungi pihak SD tersebut dengan mengadakan sosialisasi, mengenalkan melalui tayangan-tayangan kelebihan dan keunggulan SMP Pusri, lalu juga mengadakan kegiatan-kegiatan di sekolah tersebut, misalnya kuis, ranking 1 dan sebagainya. Ya, bisa juga kita mengadakan kegiatan bersama, misal senam bersama. Jadi ada alumni tuh dari SD Pusri ke kita. Nah, kita ajaklah alumni SD kita yang sudah di SMP, kita ajak ke SD lalu mengikuti kegiatan bersama, misalnya kegiatan senam, kegiatan majelis taklim bersama kakak-kakak alumni SD Pusri. Jadi mereka melihat, oh, sudah dari SD Pusri masuk SMP Pusri, kakaknya jadi hebat loh. Nah, Pertanyaan terakhir, apa himbauan yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik di bangku SD untuk dapat melanjuti ke tingkat SMP? Oh, ini untuk seluruh ya Bu, ini Apraya. Ya, jadi himbauan Ibu selaku pimpinan SMP Pusri kepada peserta didik SD ya, tentunya yang akan melanjutkan sekolah ke SMP, himbauan Ibu, pilihlah sekolah yang benar-benar bisa ya mengembangkan minat dan bakat peserta didik, kemudian bisa menjadikan peserta didik itu mampu berkompetisi, bisa berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Dan yang tidak ketinggalan, bisa mengikuti perubahan zaman dengan tetap mempertahankan karakter atau nilai-nilai moral yang baik, sehingga kedepannya itu bisa menjadi generasi penerus yang optimal. Tentunya himbauan Ibu dari sekian itu ya pilihlah SMP Pusri Palembang yang tidak kalah ya dibanding sekolah-sekolah swasta yang lainnya, dan banyak sudah prestasi baik akademik maupun non akademik yang diraihnya. Begitu juga SMP Pusri memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Ini itu apa yang bisa dibantu. Nah, teman-teman yang mau masuk SMP, masuknya ke SMP Pusri ya. Baik, Mem, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Sama-sama, Abra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seputar informasi media SMP Pusri pada hari ini. Saya, Afra Naila Ramadhani, serta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.